Dok, di era new normal saat ini kan banyak sekali pecinta olahraga bersepeda ya dokter. Nah, mungkin ada saran khusus dok terkait perawatan kulit selama era new normal bagi pecinta olahraga. Mungkin bisa dijelaskan dokter? Oke, kalau untuk pecinta sepeda harus tetap mengikuti protokol ya. Jadi sebaiknya memang kemana-mana tetap harus menggunakan masker. Terus hindari juga kalau habis bersepeda makan bareng-bareng, nah itu yang terjadi resiko penularan ya, karena untuk COVID ini. Gitu. Tapi kalau untuk problem penyakit kulit biasanya dengan bersepeda itu karena biasanya cenderung panas, kena sinar matahari. Nah, panas yang disebabkan oleh sinar matahari atau sinar matahari yang mengenai kulit itu pada akhirnya bisa menyebabkan penyakit. Penyakit yang dipicu oleh karena sinar matahari bisa digolongkan menjadi penyakit akut. Yang kedua yang kronis. Akut itu berarti jangka pendek dalam berapa hari dia bisa muncul atau dalam berapa jam bisa muncul. Yang jangka pendek tadi, yang akut tadi kita sebut sebagai sunburn. Jadi kulitnya terbakar, obong. Terus berikutnya juga bisa muncul kulitnya terus kecoklatan atau tanning. Jadi loh kok kulitku kok coklat. Nah, setelah kena sinar matahari, nah seperti itu. Terus kalau jangka panjang, kalau kulit tidak dilindungi, nanti pada akhirnya bisa menyebabkan yang namanya penuaan atau photoaging, penuaan yang disebabkan oleh karena sinar matahari. Berikutnya juga penurunan sistem imun. Jadi sistem imun cenderung nanti bisa menurun kalau jangka panjang. Ya. Terus efek berikutnya lagi bisa terjadi suatu kanker kulit kalau kulit tidak dilindungi. Nah, oleh karena itu ketika orang bersepeda memang sebaiknya menggunakan tabir surya, sunscreen atau nah, jadi kalau misalnya mau bepergian pakai padang dipakai, tangan dipakai, tetapi jangan lupa melindungi kulit kita itu dengan menggunakan lengan panjang, dengan menggunakan kaos tangan. Nah, itu salah satu cara atau menggunakan masker yang sudah kita wajibkan itu ya. Nah, itu salah satu cara untuk biar tidak terkena sinar matahari. Terus berarti berikutnya, walaupun sudah menggunakan masker, tetap menggunakan sunscreen ya dokter? Itu tetap harus. Kalau saya sarankan tetap harus. Karena apa? Karena apa itu ada resiko juga kita dari pagi sampai siang. Nah itu kadang-kadang kan tetap apa itu karena kalau dari pagi sampai siang itu bukan semakin bagus, semakin akan merusak. Nah, jadi kalau misalnya kita bersepeda, sebaiknya sebelum jam 9 itu sudah sampai rumah. Ya. Kenapa? Setelah jam 9 sampai jam 3 itu sinar matahari itu pada fase merusak-merusaknya, terutama di jam 10 sampai jam 2. Sehingga bersepeda biasanya jam 8 sudah harus sampai rumah kalau saya pribadi itu. Tapi biasa saya juga menggunakan tabir surya tadi. Terus jangan lupa ketika kita berada di ruangan luar terbuka di mana kita tidak mampu menghindari sinar matahari, sebaiknya tabir surya itu dioleskan setiap 40 menit. Nah, jadi memang agak repot 40 menit wajah dikasih lagi terus kemudian gitu. Itu salah satu cara biar itu tidak rusak karena sinar matahari akibat bersepeda. Gitu. Nah, ini ada banyak pertanyaan yang masuk, Dok, dari para peserta Zoom. Ini ada dari Nanda Pratiwi, dokter. Nah, ini maaf, Dok, mau bertanya kalau pada beberapa hand sanitizer banyak yang menyebabkan gatal secara langsung. Nah, kalau boleh tahu apa zat alergen sebagai penyebab gatal tersebut, dokter? Nah, komposisi apa yang menyebabkan gatal? Ya, jadi gatal itu kan sebagai salah satu tanda terjadi iritasi. Kalau alergi juga belum tentu ya. Jadi gatal itu bukan murni tanda suatu alergi. Biasanya sering menyebabkan apa itu iritasi. Itu semua yang bersifat listetik itu semua bisa menyebabkan iritasi. Kalau terjadi alergi apa enggak itu sifatnya individual. Jadi yang zat-zat yang mengiritasi tadi pada orang-orang tertentu dia bisa menyebabkan
alergi. Nah, biasanya kan rata-rata kan hand sanitizer, antiseptik itu yang dianjurkan jangan ada alkoholnya. Alkohol sendiri kan bersifat nanti mengiritasi. Tapi biasanya jarang menyebabkan alergi. Biasanya dia cenderung akan mengiritasi. Nah, salah satu tanda mengiritasi adalah awalnya gatal-gatal dulu. Nanti kalau misalnya gatal itu makin lama, biasanya tanda-tandanya setelahnya bisa panas, terus kemudian rasa seperti terbakar, tersengat. Nah, seperti itu. Awalnya baru sensasinya. Tapi makin lama setelah terus dipakai nanti pada akhirnya kulit akan cenderung kering, terus kemudian ada kayak sisi-sisinya, terus ada kayak ya itu tandanya. Jadi prinsipnya apakah alergen yang terkandung dalam hand sanitizer belum tentu itu bersifat alergen, tapi yang jelas itu bersifat iritan, dan iritan itu pasti terjadi pada orang yang menggunakan hand sanitizer. Ini tergantung dari dosis dan lama. Jadi kalau terjadi iritasi itu kan berkaitan dengan paparannya, dengan dosis dan lamanya. Jadi kalau dosisnya semakin lama, semakin terus semakin banyak, kan mudah. Terus semakin tinggi dosisnya akan semakin mudah, atau lamanya semakin lama akan semakin mudah terjadi. Jadi cenderung kalau yang hand sanitizer bukan alergen tapi iritan. Tapi bisa juga iritan itu juga bisa menjadi, jadi bukan alergen, rata-rata iritan. Kalau alergen terjadi pada nah, alergennya apa yang biasanya memicu iritasi tadi? Jadi menghindari sebaiknya kalau memilih itu yang mengurangi, entah itu hand sanitizer, entah itu pelembab atau hand body, hindari yang mengandung pengawet atau katakanlah pewarna. Itu salah satu cara untuk menghindari biar tidak terjadi alergen. Karena itu yang biasanya memicu alergi itu yang cenderung pewarnanya. Nah, itu. Tapi yang antiseptik biasanya memicu iritasi. Ngapunten dok, saya Oli. Seberapa efektifkah penggunaan antioksidan astaxanthin terhadap rekurensi alergi dok? Mohon advice-nya dokter. Keep rock and roll. Pada rekurensi alergi? Ya dokter. Ketika seseorang terjadi alergi, sebenarnya kalau terjadi alergi itu pasti ada faktor penyebabnya. Karena kadang-kadang begini, kalau yang namanya alergi itu biasanya habis makan tertentu muncul, atau habis makan makanan tertentu muncul, atau katakanlah habis mengoles tertentu muncul. Nah, setiap habis mengoles bab-bab tertentu, obat-obat tertentu, atau setiap habis mengkonsumsi obat tertentu atau makanan tertentu, itu alerginya mesti muncul. Itu sebenarnya cukup mudah. Jangan dimakan lagi atau jangan dioles lagi. Itu. Jadi prinsipnya kalau itu terjadi alergi. Tetapi mungkin yang dimaksud bukan alergi, karena kadang-kadang ketika ada pasien datang itu bilangnya, dok saya alergi, saya datang ke dokter saya dibilangi alergi. Tetapi ternyata sebenarnya itu bukan alergi, tapi sering itu eksim. Jadi harus dibedakan alergi sama eksim. Karena alergi itu pasti ada faktor penyebabnya. Cuman kadang-kadang kita sering tidak mengetahui penyebabnya. Tapi kalau eksim itu sering tidak diketahui penyebabnya. Jadi dia bisa muncul dengan sendirinya. Terus dengan penggunaan astaxanthin, astaxanthin adalah memang salah satu produk yang dia berfungsi sebagai antioksidan dan sebagai antiinflamasi. Jadi salah satu penyebab daripada suatu eksim itu adalah ada komponen dari oksidan yang menyebabkan kelainan kulit. Selain di situ juga ada proses-proses inflamasi, jadi proses peradangan kulit. Jadi dengan mengkonsumsi astaxanthin bisa, tapi jangan dipakai sebagai obat utama karena dia bersifat adjuvan, jadi bersifat sebagai tambahan. Untuk menangani penyakit yang muncul kan obat biasa. Kalau misalnya penggunaan astaxanthin tunggal saja, dia kurang kuat karena dia bersifat sebagai imunosupresan, jadi bersifat sebagai antioksidan
sama bersifat sebagai antiinflamasi. Nah, antiinflamasi saja biasanya kurang kuat kalau untuk penyakit-penyakit seperti eksim. Biasanya antiinflamasi yang non steroid, nah itu biasanya sebagai ajuvan tambahan. Tetap kalau untuk apa itu untuk pengobatan harus pakai itu. Kalau untuk pencegahan bagaimana? Nah, pencegahan sebenarnya sebaiknya jangan mengkonsumsi jangka panjang. Kalau memang tujuannya untuk mencegah, memang kalau memang itu penyebabnya jelas, hindari saja, itu sudah cukup. Karena kalau untuk penyakit-penyakit alergi yang sudah jelas penyebabnya, tinggal dihindari, selesai. Tapi penyakit eksim, nah ini yang saya curigai mungkin itu eksim ya. Nah, eksim itu memang kita sering mencegah karena penyebabnya sendiri tidak jelas. Kadang-kadang sering muncul. Nah, kalau penyebabnya jelas, nah itu sebabnya dihafali penyebabnya apa, terus kemudian jika itu memicu terus dihindari, sebenarnya selesai. Gitu. Ini semakin banyak pertanyaan yang masuk, dokter. Ini ada dari Retno Dwi Kristianti, dok. Nah, ini mau bertanya, untuk iklim negara kita, sunscreen yang disarankan SPF berapa ya, dok? Ya, SPF nggak usah tinggi-tinggi, jadi sebenarnya cukup SPF 15 sudah cukup. Jadi cari produk SPF 15 itu sudah cukup. Kalau mau lebih tinggi sampai 40 menit tadi ya, dok ya? Ya, kalau berada di ruangan, yang penting yang 40 menit itu dipakai, itu yang kuncinya. Memang SPF yang lebih tinggi, dikit lebih bagus dari SPF yang lebih rendah, tapi juga tidak begitu drastis apa itu tingginya belum begitu. Jadi ibaratnya begini, SPF itu dibandingkan dengan SPF apa itu 60 ya atau 50 itu kan 2 kali lipatnya. Bukan berarti kekuatannya untuk mencegah atau mengeblok sinar matahari itu 2 kali lipatnya enggak. Itu hanya selisih hanya berapa. Jadi misalnya ini yang saya baca ya. Jadi kalau misalnya untuk mengeblok sinar matahari itu kurang lebih 92 dengan SPF 30 misalnya. Dengan SPF 50 60 itu tidak terus melebihi 100 gitu enggak. Ya paling ya hanya selisihnya hanya berapa apa itu misalnya dari 92 nanti dia bisa mengebloknya hanya 95 atau 96. Jadi tidak begitu signifikan. Nah, ini beberapa anjuran itu mengharuskan masyarakat untuk berjemur. Lantas, apakah berjemur ini dapat meningkatkan imunitas terhadap COVID-19, dokter? Ya, sebenarnya gini, kita berbicara efek apa itu efek sinar matahari meningkatkan imunitas itu sebenarnya kan juga tergantung dosis dan juga. Jadi kalau misalnya kita terpapar harian, jangka panjang, terus sekitarnya kita itu berjam-jam, itu malah karena nanti dia akan depresi. Jadi yang dianjurkan biasanya kalau untuk kita sinar matahari, terpapar sinar matahari itu dalam seminggu cukup 3 kali. Dan itu dalam setiap hari setiap terpapar sinar matahari tadi itu cukup hanya 5 sampai 15 menit. Dan jangan lupa jangan lebih dari jam 9. Jadi kurang dari jam 9 atau setelah jam 3 sore. Nah itu cenderung relatif lebih aman daripada jam 9 sampai jam ya, itu yang diperhatikan. Jadi cukup 5 sampai 15 menit 3 kali seminggu sudah cukup. Ya, apakah dari berjemur tadi juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan kulit, dok? Ya, jadi berjemur itu juga ada efeknya juga. Ini tergantung tadi berapa lama, terus berapa apa itu lama itu semakin berbulan-bulan, bertahun-tahun atau hanya sekali 2 kali aja. Sekali 2 kali mungkin tidak masalah. Tapi intinya begini sebenarnya kita itu kalau misalnya makanan kita itu mengandung sayur buah-buahan itu kadang-kadang vitamin D itu sudah cukup di situ sudah cukup. Sinar matahari itu kita tanpa berjemur pun juga kita pasti kena hari kita berangkat kerja, kita sekolah. Itu kan dalam tiap harinya kita sudah cukup terpapar.
Artinya paparan sinar matahari itu pasti setiap hari mengenai kita yang bekerja di luar. Bila kalau kita bekerja di dalam, ya mungkin kita nggak kena sinar matahari. Itu kadang-kadang kita kapan-kapan bisa berjemur itu untuk biar vitamin D aktif, karena vitamin D itu kan diaktifkan selang-selang dengan sinar matahari. Jadi prinsipnya gini, 5-15 menit 3 kali seminggu lah, itu masih bisa aman ya. Terus kurang dari jam 9 atau setelah jam 3 sore itu anjurannya seperti itu. Kalau lewat jam-jam itu beresiko merusak seperti tadi yang saya terangkan di awal, sunburn atau kulitnya terbakar, atau efek sinar matahari adalah bisa lebih kecoklatan kulitnya, bisa menyebabkan imunosupresi, menyebabkan kanker juga, menyebabkan penuaan kulit. Ya. Ya, kalau meningkatkan itu bukan berarti setelah kita berjemur terus imun kita meningkat gitu, tidak langsung seperti itu, enggak. Berarti kalau misalnya kita itu sebenarnya kalau kita itu konsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, makan kita bagus, itu insya Allah juga sistem imun daya tahan tubuh kita itu sudah bagus. Tanpa kita berjemur pun juga enggak masalah. Saya dari dulu sampai sekarang pun juga tidak tiap hari berjemur gitu enggak. Sering kena sinar matahari kalau pas kita kerja itu aja, tapi tidak sengaja kita berjemur gitu enggak. Artinya dari dulu sampai sekarang pun kebiasaan itu kan sudah kita lakukan, dan kita berjemur juga kondisi kita sudah bagus. Jadi jangan terus punya image bahwa saya daya tahan tubuh saya biar bagus lagi saya harus berjemur. Nah, itu juga belum tentu. Artinya tanpa kena sinar matahari, tanpa berjemur, asal kita makan makanan yang tadi banyak sayuran, buah-buahan, itu insya Allah juga daya tahan tubuh kita relatif sudah cukup bagus. Ingat, kita bekerja, sekolah itu secara tidak langsung kita juga terpapar sinar matahari. Jadi insya Allah sinar matahari itu sudah membantu, dan kita harus berjemur karena kita pasti terpapar setiap hari dengan sinar matahari. Jadi tidak usah perlu kita punya waktu khusus berjemur gitu, tidak usah, karena otomatis kita pasti kena sinar matahari kalau kita bepergian. Berikutnya, ini izin bertanya dokter, pemakaian krim kulit yang baik pH berapa ya dok? Jadi tergantung apa itu penggunaan ya, pH yang normal. Biasa kalau untuk produk-produk perawatan yang di kulit itu biasanya sudah setelannya sudah dianjurkan. Tidak usah khawatir kalau misalnya nanti takut pH-nya terlalu tinggi atau enggak, itu enggak. Insya Allah kalau produk-produk yang dijual di pasar itu sudah lolos uji, terus kemudian tidak akan memicu efek samping kalau memang produknya resmi. Tidak resmi, produk yang memang melewati badan register itu insya Allah akan memiliki efek samping. Beda kalau misalnya produk-produk yang jual online, nah, risiko karena kita nggak ngerti isinya apa gitu. Jadi jangan berpatokan pH ya, karena pH sering sudah itu biasanya sudah relatif aman untuk digunakan. Jadi sebenarnya dengan patokan pH-nya, tapi apa yang dibutuhkan. Jadi kalau pakai krim yang produknya jelas tidak diketahui isinya, tapi kalau yang produk dijual bebas di pasaran, yang nomor registernya, nomor badan POM, insya Allah hanya pH yang menyesuaikan dengan biasanya sekitar 34 atau 35. Ya, ini ada lagi, mohon izin bertanya dokter, saya Mutiara dari Jogja, sudah belum tadi ya? Belum ya?
apakah ada perbedaan jenis sediaan sunscreen dengan manfaat yang diperoleh dengan kandungan SPF yang sama? Contoh spray, krim, atau lotion. Matur nuwun. Ini dari Mutiara Ayu Saputri. Ya, jadi kalau sediaan ya cenderung pasti ada perbedaan. Jadi kalau misalnya sediaan yang ada kandungan salvagnya pasti efeknya lebih lama dibandingkan dengan menggunakan kayak spray sama lotion tadi. Tapi sebenarnya efek itu bukan cara kita pemilihan apa itu. Ini lebih bagus pakai salep misalnya. Ini lebih bagus pakai spray. Sebenarnya penggunaan itu tergantung kita senyamannya saja. Jadi kalau misalnya kita nyaman pakai spray, pakai terus kemudian kita nyamannya pakai itu bisa. Tapi biasanya kan tergantung anunya aja. Kalau misalnya kita bepergian, kita pakai tablet, gitu. Tapi kalau era sekarang kan spray di muka dan menggunakan spray. Itu prinsipnya penggunaan itu dari lokasi yang digunakan. Terus kemudian untuk manfaat ada perbedaan. Tetapi yang penting adalah cara kita menggunakan entah pakai kalau ada salep misalnya biasa cara ini atau spray. Nah, penggunaannya yang harus pas tadi. Kalau tadi, pokoknya sering saya tekankan kalau di luar ruangan nggak kena sinar matahari, sebaiknya diulangi dalam setiap 40 menit. Itu yang sebenarnya yang jadi kunci. Jadi kalau misalnya kita spray kurang dibandingkan misalnya, nah itu tidak sepenuhnya seperti itu. Karena kadang-kadang kalau spray memang cenderung karena tidak semua spray yang mengenai kita menyerap semua enggak. Karena aerosol jadi ada yang sebagian tidak menempel di kulit. Nah, cuman untungnya spray itu beda. Karena kita tanpa menyentuh muka. Nah, di situ salah satu perbedaan. Jadi tergantung lokasi tempat yang digunakan, terus kita nyamannya yang mana. Biasanya itu. Tapi kalau misalnya kita di luar rumah, misalnya sering misalnya kita mending nyaman pakai spray. Ya, kita tanpa menyentuh muka, tinggal disemprot sudah. Jadi tergantung spray cenderung nggak nyaman ya sebaiknya pakai yang krim. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia body biasa rata-rata pakai lotion. Misalnya cowok pun pakai juga. Kalau nanti biasanya cowok cenderung pakai yang gel. Begitu kelihatan di wajah, terus biasanya cepat biasanya cenderung maunya nggak kelihatan, terus yang berminyak itu yang cocok sediaannya yang gel. Jadi sediaan apapun prinsipnya yang penting nyaman dipakai. Izin bertanya dokter, selama pandemi ini beberapa teman yang perlu gatal-gatal hubungan infeksi urtikaria. Mereka tidak tahu skin prick test dapat dilakukan di rumah sakit selama pandemi ini atau cukup minum antihistamin saja dokter? Terima kasih. Sebentar, tadi mau diulangi? Oh iya baik. Selama pandemi ini, beberapa teman banyak yang mengeluh gatal-gatal dengan manifestasi urtikaria, tetapi mereka tidak tahu itu kenapa, dokter. Lalu edukasi kita bagaimana ya, dok, sebagai dokter? Lalu anjuran skin prick test apakah dapat dilakukan selama masa pandemi ini, atau hanya diberikan antihistamin saja, dokter? Ya, sebenarnya begini, kalau untuk mengetahui penyebabnya itu memang di prick test bisa membantu, tetapi tidak semua prick test itu alergennya ada. Jadi kan alergennya kan terbatas. Jadi kurang lebih sekitar 30 sampai 40. Itu ada alergen yang hirup, ada alergen yang dimakan. Nah, sayangnya tidak semua yang menyebabkan itu bisa cukup dengan pemeriksaan alergen yang ada di
di rumah sakit itu aja, karena kadang-kadang kita periksa dengan menggunakan itu hasilnya negatif, karena belum tentu memang penyebabnya daripada salah satu dari alergen tersebut. Nah, kalau seperti itu memang sebenarnya yang lebih bagus memang ilmu titen ya. Kadang-kadang gini, karena kadang-kadang setiap pasien itu kan mempunyai alergen yang tidak sama. Dan itu kita meminta pasien menghafali betul ketika ada alergen yang betul-betul menyebabkan itu. Biasanya kalau urtikaria biduren itu kan terjadi dalam beberapa menit, bisa 15 menit atau 30 menit. Nah, ketika muncul itu diingat-ingat dalam berapa 15 menit, setengah jam atau dalam berapa jam berikutnya ada yang dicurigai enggak. Nah, itu kalau berulang terus setiap misalnya makan itu berulang terus setiap hari berapa jam kemudian muncul videonya. Nah itu biduren atau urtikaria itu tidak jelas penyebabnya. Nah kalau tidak jelas penyebabnya itu yang repot. Kalau masalah urtikaria itu dilihat dulu aja. Kalau memang dia masih berupa akut, jadi masih jangka waktunya hanya beberapa hari muncul, tidak kronis ya. Kalau kronis kan biasanya sudah lebih dari 1,5 bulan, 6 minggu ya. Kalau kronis ya itu ada indikasi untuk misalnya di skin prick test. Kalau masalah skin prick test di rumah sakit itu misalnya dilakukan apa enggak itu tergantung kebijaksanaan daripada masing-masing rumah sakit. Ada yang banyak yang saat ini ketika itu tidak urgensi kan memang tidak dilakukan. Nah kalau untuk skin prick test prinsipnya harus disampaikan bahwa dengan skin prick test itu belum tentu nanti menjamin penyebabnya ketemu. Nah, sehingga pasien sudah dibilangi seperti itu dengan harapan ketika mereka sudah habis skin prick test nggak ketemu mereka kecewa. Nah karena memang tidak semuanya screen test itu bisa mewakili alergen yang ada pada pasien. Itu sayangnya memang banyak yang kita periksa itu sering sekali hasilnya tidak seperti kenyataannya. Karena kadang-kadang misalnya itu alergi tomat, tapi pasien makan tomat nggak muncul. Nah itu juga ada perbedaan juga yang alergen yang dibikin diproduksi itu dengan alergen yang sebenarnya itu kadang-kadang juga sering tidak cocok juga. Jadi prick test memang membantu jika memang nanti ada bagian-bagian yang positif itu tetap dicocokkan dengan kenyataan sehari-hari. Kalau di situ alergi katakanlah tomat, dalam kenyataannya makan tomat biduren, nah itu berarti cocok dan itu harus dihindari. Jadi kalau untuk saat ini memang aspeknya jika memang tidak bisa diperiksa dengan prick test itu bisa diberikan dengan antihistamin dulu. Terus jangan lupa harus dicari penyebabnya betul. Kalau misalnya karena hawa dingin ya harus jangan sampai kedinginan misalnya. Kalau misalnya karena stres ya jangan sampai stres. Seringnya stres. Artinya gini, kok nggak subuh-subuh lama-lama? Nah itu biasanya sering karena stres. Nah itu harus ditekankan bahwa nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran. Nah itu kadang-kadang bisa cukup membantu. Tips dari dokter supaya tidak stres bagaimana? Karena ini di tengah pandemik ini mau tidak mau banyak orang yang stres dok, karena tidak bisa bekerja, mungkin harus yang tidak terbiasa work from home ini jadi berpikir ulang dok, jadi banyak stres. Bagaimana sih tips agar tidak stres? Stres kan sebenarnya tergantung penyebabnya. Jadi apapun penyakit apapun termasuk stres itu kalau misalnya ada penyebabnya, nah itu yang memang harus dihindari. Jadi diselesaikan masalahnya itu yang paling penting. Terus usahakan selalu berpikir positif. Jadi kalau stres itu kan sering karena kita sering berpikir negatif terus kemudian ada perlawan di dalam kita itu yang cenderung ada penolakan yang sebenarnya seperti itu kadang-kadang bisa dihindari. Kadang-kadang kita ketika ada hal-hal masalah yang kita cenderung menolak, melawan, nah sebenarnya kita cukup dihadapi aja, masalah itu dikerjakan, pelan-pelan selesai, cukup. Nah kadang-kadang kita stres itu kan sering muncul karena kita beban pekerjaan atau beban sekolah yang terlalu berat,
tidak dikerjakan, tetapi ya hanya apa itu sambat toh, nggak bisa. Jadi tetap berpikir positif, terus kerjakan hal-hal yang membuat stres itu. Tantangannya apa, dikerjakan pelan-pelan, diatasi satu persatu, pada akhirnya pasti akan selesai. Itu. Jadi cukup dengan berpikir positif, hindari berpikir negatif, terus kerjakan hal-hal yang memicu stres tadi. Kalau memang kita tertekan dengan pekerjaan, selesaikan lambat laun. Pada akhirnya nanti beban pekerjaan itu pada akhirnya akan berkurang. Terus ya cari hobi hiburan yang berganti-ganti terus, karena kadang-kadang kita punya hobi itu stagnan itu terus, jangan. Jadi hobinya harus berganti-ganti, jadi biar tidak monoton. Jadi prinsipnya hidup kita jangan dibikin monoton. Insya Allah tidak akan pernah stres. Baik, ini sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Dr. Eko atau tips-tips apa untuk menjaga kulit agar tetap sehat di tengah pandemik maupun menghadapi new normal saat ini, Dok. Ya, jadi di era pandemi ini ada yang signifikan pada dengan sering menggunakan hand sanitizer, masker. Nah, itu bisa kalau ketika kita menggunakan hand sanitizer itu juga harus sering menggunakan pelembab. Nah, pelembab bisa menggunakan pelembab dari dokter, bisa juga menggunakan biasa itu rajin menggunakan pelembab. Habis mandi segera habis mandi langsung pelembab. Terus misalnya pakai hand sanitizer itu juga, kalau bisa juga harus pelembab. Jadi ketika kita menggunakan ada keran, ada hand sanitizer di situ, jangan lupa menambahkan pelembab di sebelahnya. Atau juga ketika kita kemana-mana pakai hand sanitizer, jangan lupa juga kita mengantongi pelembab. Nah itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya kita kemana-mana habis cuci tangan, nah itu terus kemudian bisa kita itu segera menggunakan pelembab. Itu salah satu cara untuk mencegah biar tidak terjadi iritasi pada bagian tangan. Kalau untuk penggunaan masker, memang jangan pakai masker yang terlalu ketat. Itu untuk menghindari biar tidak lembab, biar tidak muncul kelembapan seperti jerawat atau infeksi kulit seperti nanaan begitu, atau menghindari penyakit yang mendasarinya biar tidak kambuh lagi. Terus sering berganti masker. Jadi kalau kita bepergian, usahakan bawa masker yang banyak. Jadi setiap 4 jam sebisa mungkin segera diganti. Kalau kita sudah merasa sumuk, nyaman, diganti juga nggak apa-apa. Karena lebih baik membawa masker yang banyak, segera diganti. Kalau kita sudah merasa nggak nyaman, itu lebih bagus daripada kita itu bertahan dengan satu masker sampai setengah hari. Kurang. Nah, mungkin itu closing statement. Mudah-mudahan kita menjaga kondisi setiap hari kita itu kesehatan, tetapi juga kita mencegah efek-efek yang kita mengikuti protokol kesehatan, dan semuanya tidak pernah ada masalah ketika mengikuti protokol kesehatan, dan segera COVID ini segera berakhir. Amin. Terima kasih Dr. Muhammad Eko Irawanto. Kami mengucapkan terima kasih atas materi-materi yang sedemikian bagus dan sangat bermanfaat. Ini sebetulnya peserta yang masuk adalah 350, Dok. Antusiasnya sangat luar biasa, tetapi kami baru bisa memfasilitasi 100 peserta. Ini tadi berebut terus. Insya Allah ke depan akan kita sambungkan dengan live streaming. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang tidak bisa mengikuti di Zoom meeting malam ini, bisa nanti akan kita share, nanti linknya akan kita bagikan melalui pengundang Anda masing-masing.
begitu. Dan terima kasih juga kepada Dr. Adelia Pramudita ini yang sudah membantu dalam memandu acara ini. Terima kasih Dr. Adelia, ini beliau luar biasa, followernya di Instagram banyak banget. Nanti bagi yang mau kepo, ini bisa follow Dr. Adelia Pramudita, gitu ya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Bunda Pusna Marsuko. Baik, terima kasih banyak untuk Master Inung. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Dr. Eko. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang semoga menjadi catatan amal untuk Dr. Eko, Dr. Adelia, dan juga tim dokter semuanya. Terima kasih banyak. Kami insya Allah dokter akan sering-sering mengadakan acara seperti ini. Dan insya Allah kita akan berusaha untuk menggunakan Zoom yang kapasitasnya lebih besar lagi. Saya tadi sebenarnya sore itu sudah berusaha untuk menghubungi wakil rektor untuk supaya bisa dapat 1000. Tapi ternyata beliau baru menjawab sudah lebih dari 7:30. Jadi kedepannya kalau peserta akan melebihi 300, mungkin saya bisa juga menggunakan fasilitas kampus. Semoga bisa menjadi lebih dari 1000. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk Dr. Eko, Dr. Adelia, dan tim, juga Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih. Mungkin ada informasi tambahan dari Bunda Pusna, informasi dari Prima Kurnia Mandiri. Oke, baik. Jadi kami Prima Kurnia Mandiri adalah lembaga pelatihan SDM. Kami mengadakan pelatihan-pelatihan selama ini sudah jalan, antara lain public speaking, kemudian parenting, service excellence, teamwork building, bahkan sampai outbound, dan juga memberikan motivasi untuk para pelajar dan mahasiswa di beberapa sekolah, baik SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi. Nah, apabila nanti kami mengadakan pelatihan-pelatihan yang kami buka secara umum, kita akan informasikan. Dan kami juga mengadakan semacam virtual seminar yang free. Jadi ada yang free seperti malam hari ini kita adakan virtual seminar yang free. Tujuannya adalah untuk memberikan berbagi kepada lebih banyak orang lagi. Demikian. Baik, ini sudah malam, sudah jam 9:08. Bagaimana Master Inung? Baik, untuk event di Prima Kurnia Mandiri, apakah ada yang terdekat saat ini, Bunda Pusna? Baik, event yang terdekat kita akan mengadakan workshop virtual, workshop online NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, materinya itu kita rancang NLP Plus. Jadi bukan hanya ilmu NLP saja, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain yang akan kami tambahkan di dalam workshop tersebut. Dan nanti para peserta akan mendapatkan sertifikat nasional dari Neo NLP. Jadi nanti ada Certified Neo NLP. Sehingga insya Allah akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar lagi. Begitu. Wow, luar biasa. Ini bagi sahabat-sahabat tadi yang banyak sekali yang bergabung di pertengahan, mungkin belum tahu apa sih NLP itu, mungkin Bunda Pusna bisa menjelaskan. Baik, NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming. Neuro itu syaraf, kemudian linguistik adalah bahasa, programming adalah program tata urutan. Sehingga di dalam NLP itu dipelajari bagaimana bahasa itu bisa berdampak kepada pikiran seseorang sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Akan diajarkan banyak cara untuk bisa mencapai kesuksesan dengan lebih cepat. Karena akan dibagi ilmunya tentang bagaimana memodel orang, bagaimana merubah pikiran sehingga menjadi lebih positif,
Karena kalau kita tahu you are what you think, engkau adalah seperti yang engkau pikirkan. Di dalam agama Islam itu ada Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana idza dhani abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku, maka bagaimana kita mengatur persangkaan kita ini sehingga benar-benar memberikan feeling yang berbeda, memberikan mood yang lebih baik lagi, sehingga akan lebih cepat mencapai sukses. Nah, akar dari kesuksesan banyak orang di dunia yang sekarang kita kenal menjadi orang-orang top, itu biasanya memang karena mereka mempelajari ilmu NLP ini. Banyak tokoh-tokoh yang dia antara lain Barack Obama misalnya, itu juga belajar NLP untuk mencapai sukses. Demikian. Baik, untuk NLP ini berarti semua bidang bisa menerapkan dengan NLP, mungkin dokter, perawat, atau mungkin pengusaha, profesional, itu semuanya bisa digunakan ya, Bunda Kusna? Ya, kalau kita lihat hampir semua motivator di Indonesia, itu mereka certified NLP. Kebetulan kami, saya dan beberapa trainer di Prima Kurnia Mandiri, ini kan tergabung di dalam PTPI, yaitu Perkumpulan Trainer Profesional Indonesia. Kami juga tergabung di dalam Motivator Indonesia, dan hampir semua motivator-motivator yang ada di situ certified NLP. Karena memang NLP itu sangat membantu sekali. Apakah hanya membantu para motivator? Tidak. Bahkan ibu rumah tangga pun itu perlu belajar NLP sehingga dia bisa menjadi ibu yang jauh lebih baik lagi bagi anak-anaknya. Pengusaha, guru, kemudian para dosen, insya Allah dokter pun demikian. Karena coach saya, yaitu trainer Asia Pasifik NFNLP, National Federation Neurolinguistic Programming, itu adalah juga seorang dokter, namanya Dr. Gunawan. Beliau adalah trainer NLP Asia Pasifik. Jadi dokter pun juga. Terus kemudian saya juga kenal namanya Dr. Fadilah, itu pemilik sebuah rumah sakit di Palembang dan juga dosen di kedokteran Unsri. Nah, beliau juga satu angkatan dengan saya ketika belajar NLP. Begitu. Baik. Jadi dokter bagi dokter ini bisa digunakan untuk apa di Bunda Kusna bagi yang mempelajari NLP? Karena NLP itu antara lain kita bisa menerapkan untuk berbicara dengan seseorang, berbicara dengan pikiran bawah sadarnya. Jadi di situ nanti akan jelaskan tentang PBS, pikiran bawah sadar. Dan ilmu yang berkembang sekarang ini, banyak orang sepakat bahwa pikiran bawah sadar itu mempengaruhi jauh lebih banyak ketika seseorang memutuskan sesuatu, merespon atau bertindak. Karena dikatakan bahwa pikiran bawah sadar itu menempati porsi 88%. Dan pikiran sadarnya itu hanya 12% saja. Itu artinya ketika kita melakukan sesuatu, merespon, memutuskan, bertindak, itu banyak dipengaruhi oleh pikiran bawah sadarnya. Nah, dengan NLP itu kita bisa berbicara dengan seseorang menyentuh pikiran bawah sadarnya. Dengan nada bicara, tone seperti apa, saya bisa menyentuh pikiran bawah sadar seseorang. Dengan speed of speak seberapa, sehingga saya bisa menyentuh pikiran bawah sadar seseorang. Itu nanti akan diajari. Baik, ini untuk bocorannya nih. Ngomong-ngomong untuk seminarnya ini bayarnya berapa sih? Mungkin ada diskon gitu. Baik. Bagi yang mau mendaftar saat ini. Ya. Kalau di dalam sesi tatap muka, maka biasanya biayanya adalah 9,5 juta. Itu sesi tatap muka. Nah, untuk virtual itu harganya 5,5 juta. Namun, untuk yang mendaftar malam hari ini, atau mungkin kita beri waktu sampai kapan nih, Master? Kita beri waktu berapa hari begitu? Itu cukup membayar 2.050.000 saja. Dan nanti akan mendapatkan national certificate dari Neo NLP Indonesia.
Jadi nanti kalau klik nama kita di Neo NLP itu sudah tercantum sebagai salah satu anggotanya, sebagai salah satu alumni Neo NLP. Baik, lantas bagaimana cara mendaftarnya, Bunda Husna? Baik, cara mendaftarnya bisa kepada, kalau yang berhubungan dengan Master Inung, boleh ke Master Inung. Master Inung ini adalah trainer The Secret. The Secret ini insya Allah semua orang mengetahui bagaimana dahsyatnya The Secret. Nah, Master Inung ini adalah salah satu trainernya, dan beliau adalah juga penulis buku Bushido. Nah, yang mengetahui acara pada malam hari ini melalui Master Inung bisa daftar lewat Master Inung. Apabila mengetahui acara malam hari ini atau informasi pada malam hari ini melalui saya, bisa dengan WA saya atau tim kami, antara lain ada Bunda. Baik, sepertinya Bunda Husna gangguan saya lanjutkan bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan bisa follow di Husna Management atau di Instagram saya inungtakamori.official. Di situ nanti ada nomor-nomor lengkap untuk pendaftarannya. Baik, sekian dari kami Prima Kurnia Mandiri bekerjasama dengan Perdoski mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.